Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walakinna aktsaran nasi la yu'minun walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pujian dan kesyukuran kita sempurna dan pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang terpenting dapat menyelamatkan kita di hari akhirat. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita, salawat yang menghasilkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya ketika salawat itu tidak hanya sekedar lewat numpang atau numpang lewat pada bibir kita, tetapi sampai ke dalam hati bahwa kami siap untuk mengikuti segenap jejak dan contoh-contoh yang beliau telah sampaikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahwa janji Allah subhanahu wa ta'ala itu janji pasti. Namun manusia masih jauh lebih percaya dari janji sesamanya dibanding dari janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, tekanan dan intimidasi dari Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih pasti, dan itu sudah pasti. Tetapi kebanyakan manusia jauh lebih takut pada intimidasi, tekanan dari sesamanya. Untuk itulah kebenaran belum Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada manusia-manusia pengecut seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahi haqqa. Janji Allah itu benar. Janji Allah itu tidak pernah tidak tertunaikan. Kalau tidak di dunia, itu pasti di akhirat. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi manusia kebanyakannya tidak mengetahui. Mengapa mereka atau manusia tidak mengetahui? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena tertutup akalnya, tertutup pikirannya dengan dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang ada di pikirannya adalah dunia. Yang sekarang, yang instan, yang maunya yang cepat,
hum 'anil akhirati ghafilun, lalu kemudian tentang akhirat dia lalai. Dalam surah Al-Insan yang kita senantiasa baca dalam salat subuh, di situ inna haula'i yuhibbunal 'ajila, manusia-manusia yang tidak percaya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat mencintai, menginginkan kehidupan yang ajil, yang cepat, yang instan, yang saat itu. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa di belakang atau setelah itu ada pertanggungjawaban yang besar. Sebuah pelajaran yang baru lewat pada kita semua. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum atiman aw kafura. Allah nyatakan, kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya secara berangsur. Tujuannya apa? Ikuti Al-Quran, jangan ikuti wala tuti' minhum atiman aw kafura. Jangan ikuti orang-orang yang mengarahkan kepada dosa, yakni meninggalkan Al-Quran, padahal salah satu di antara rukun iman adalah iman kepada kitab. Lalu kemudian atiman au kafura, atau orang yang memang tidak percaya. Al-Quran menyatakan kepada kita, dan ini kita jangan salah pahami bahwa kenapa nanti selesai baru kita bahas. Justru seharusnya kita bahas sekarang karena baru lewat. Dan supaya jangan terjadi kesalahan berulang-ulang setiap 5 tahun, kita berbuat, kita bertindak tanpa ada pedoman dan tanpa ada ukuran. Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu dan sudah berulang-ulang kami sampaikan. Tetapi masih banyak di antara kita, di antara orang yang beriman menganggap bahwa itu adalah sindiran kepada mereka dari penyampai agama ini. Masih ada yang hanya menghadirkan dalam hatinya ketersinggungan. Padahal jauh sebelum ada Sinjai, jauh sebelum ada Indonesia, ini sudah diturunkan ketetapan ini. Apa? Kami mendapat telepon dari seseorang yang kami sangat hormati. Beliau mengatakan, kenapa saya dengar saudara ini, ustaz ini mengatakan bahwa perempuan tidak boleh kita jadikan pemimpin. Saya bilang, bukan saya yang bilang, tetapi Al-Quran, agama. Dia bilang tidak ada larangannya, yang ada itu perempuan tidak boleh jadi imam salat. Apa yang saya bilang, bahwa agama itu bukan mencari larangannya. Agama itu yang dicari perintahnya. Beda kalau dunia. Kalau dunia yang dicari adalah larangannya. Selama tidak ada larangan silahkan. Tapi kalau agama yang dicari adalah perintahnya. Apa perintahnya? Perintah adalah pemimpin itu adalah laki-laki. Kalau sudah perintah, kalau kaidah usul mengatakan amrum bisyai, perintah kepada sesuatu, sesuatu perintah, urusan
diddun nahyun an diddihi, berarti larangan kepada sebaliknya. Lalu kami tutup, ini kalau Al-Quran. Karena saya tahu pembicaraan Anda adalah karena negara ini bukan negara Islam, bukan sistem khilafah. Tetapi sayangnya, apa yang ada di kepala atau di benak saudara beda dengan apa yang ada dengan keyakinan kami. Dalam hal akidah ini, ketika kita tidak mampu untuk bersama karena aturan yang mengikat, maka kumid daulah fi jawfik, kumid daulah fi qalbik. Kalau tidak bisa keseluruhan dalam hatimu, tegakkan negara Islam dalam dirimu. Ikuti Al-Quran, kalau tidak dengan yang lain, maka engkau sendiri yang menjalankannya. Mulai dari sana. Maka saya bilang, ya sudah, silahkan. Kalau menurut demokrasi apapun boleh. Pencuri saja bisa jadi pemimpin, pemabuk saja bisa jadi pemimpin, demokrasi punya. Tapi kalau Islam bicara tentang Al-Quran, itu punya dasar. Lalu yang kedua, sumber perundang-undangan Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi, yang ketiga baru ijma' ulama. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, lihat periksa pada hadis Nabi. Kalau tidak ditemukan di keduanya, maka barulah ulama berijma untuk bersepakat menentukan. Tetapi ulama yang dimaksudkan bukan sekedar penceramah atau baru kualitas muballigh, adalah ulama yang memang sudah disaksikan bagaimana komitmennya, kesungguhannya dalam hal membela agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mencintainya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali, kenapa? Karena selalu yang menghalangi adalah masalah dunia. Jangankan masalah yang hubungannya hanya dunia semata, yang untuk agama saja selalu ada perdebatan, selalu ada perbedaan, selalu ada perselisihan. Tetapi kalau masalah agama, kalau harus diyakinkan kalau ada perbedaan, ada perselisihan, berarti di situ ada unsur dunianya. Panitia masjid kadang berbeda pendapat dalam hal apa? Mungkin dalam hal celengan atau kas. Tapi tidak ada yang berbeda pendapat mengatakan saya yang harus, kalau saya salat jamaah harus seperti ini. Tidak ada dalam hal yang berbau ke sana. Yang ada selalu, yang ada keuntungan dunianya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Tertutup akalnya karena pikirannya hanya dunia. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Lalu tentang akhirat mereka itu lalai. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yastajibu lak, kalau mereka itu tidak mau atau belum mau mengikuti ajakanmu Muhammad yang nyata-nyata bahwa itu seruan menuju kepada keselamatan, fa'lam, ketahuilah, yakinilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Ada yang mungkin karena kecewa, sakit hati sehingga tidak bisa bersatu dalam sebuah ajakan kepada kebenaran. Ada yang mungkin karena punya tendensi, punya keinginan.
ada yang mungkin karena merasa ada ancaman yang semuanya telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya, dan apa yang menjadi yang dimenangkan oleh para sahabat adalah berpisah dengan dunia, yang penting bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dan ditandai ketika hijrah. Ada sahabat yang berhijrah, ancamannya adalah kemiskinan. Kalian boleh berhijrah kalau mau ikut Muhammad, dengan catatan tidak boleh ada yang kau bawa dari tanah Mekah ini kecuali hanya baju yang melekat pada badanmu. Apa kata sahabat yang iman yang mengantarkan mereka untuk ingat untuk ikut dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa katanya? Silahkan ambil semua, kami tidak butuh. Itu semua dari Allah, dan di sana di Madinah ada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak butuh, silahkan. Begitulah iman. Akan tetapi memang susah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak bisa mengikuti petunjuk Al-Quran itu disebabkan karena tidak ada yang berada dalam pikirannya, kepalanya kecuali dunia. Maka diajarkanlah kita sebuah doa. La taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu seutama-utama bagi pikiran dan keyakinan kami. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu akhir daripada pengetahuanku. Wala tusallit alaina. Jangan engkau kirimkan kepada kami penguasa man la yakhafuka fina wala yarhamuna, yang tidak takut kepadamu dan tidak punya kasih sayang kepada kami. Kenapa itu diajarkan? Karena itu terjadi. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lanjutan bahwa inna haula yuhibbunal ajila. Sesungguhnya wahai kalian, kami sangat menyayangi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kasih sayang kami ditandai kami memberikan pedoman, kami memberikan kompas supaya jangan salah jalan. Akan tetapi sayangnya kamu lebih memilih kehidupan atau janji-janji jaminan yang sangat dekat dan sangat ringan, tetapi lupa bahwa pertanggungjawaban di hari akhirat adalah atas perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Sebuah evaluasi. Kami tidak masuk dalam tim sukses dan seterusnya, tetapi mengikuti perkembangan. Ada tim yang memang hanya mencari kesalahan calon yang lain. Dalam agama itulah yang sebenarnya tidak boleh. Mengapa? Karena yang diperintahkan oleh agama, persaksikan kepada Allah, kepada manusia kebaikanmu, dan jangan engkau nampakkan, persaksikan kekurangan orang lain. Persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kekuranganmu, dan jangan engkau tutupi sehingga engkau tidak meminta maaf, tidak beristighfar kepadanya. Dan ingat, apa kebaikan yang ada pada sesamamu, hendaknya engkau jadikan sebagai bahan penilaian. Maka manusia yang orang beriman
tidak ada keinginannya pun sedikit pun untuk mengutak-atik atau membicarakan tentang kekurangan orang lain. Mengapa demikian? Karena setiap ada pikiran seperti itu muncul daripadanya, jangan-jangan kekurangan kami jauh lebih besar dan lebih bahaya daripada kekurangan orang yang kita bicarakan. Yang kedua, jangan-jangan kekurangan orang lain yang kita tahu sudah dimaafkan oleh Allah karena ada amal tertentu yang Allah Subhanahu wa taala terima darinya, padahal kita masih mencemooh dan mencelanya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan atau berbahagialah orang yang selalu mencari kesalahannya, kekurangannya, aibnya, dan meninggalkan mencari dan memeriksa kekurangan dan kecelaan orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Manusia yang dijamin kebahagiaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia as-sadiqul masduqul amin, yang sangat jujur, yang sangat terpercaya. Beliaulah yang menyampaikan kepada kita, mau bahagia, mau menjadi orang yang bahagia, maka pelihara periksalah segala kekuranganmu untuk kamu merubahnya, lalu kemudian tinggalkan kekurangan orang lain. Kenapa? Wa ma ursilu alaihim hafizin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah mengutus orang-orang itu untuk menjaga sesamanya. Yang kami tugaskan padanya, jaga dirimu, alaikum anfusakum. Jaga dirimu, pelihara dirimu, berada pada jalan yang benar, maka la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang bisa memudaratkan, membahayakan kamu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah itu kepadamu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Saya yang membangun raganya, tubuhnya. Artinya apa? Jangan karena kelebihan dari masalah atau segi daripada fisik kita, kita menganggap lebih dari yang lain. Wasyadadna asrahum, kami yang menguatkan, kami yang memberikan yang menjadikan posisinya itu bagus. Apa tujuannya? Kembali kepada dua ayat sebelumnya. Kalau sudah bisa menjaga diri, mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti hawa nafsu atau orang-orang yang asiman au kafura, yang suka berdosa dan kufur. Lalu kemudian waskurisma rabbika bukratan wa asila, dan sucikanlah Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, pada waktu yang panjang di waktu malam. Sabbihhu fasjud lahu, bersujudlah. Artinya apa? Tidak cuma-cuma kami berikan kesempurnaan, kekuatan. Jadikan dan manfaatkan kesempurnaan dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk bersujud kepadanya, tunduk kepadanya, patuh kepadanya, taat kepadanya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, itu sudah saya sampaikan.
Terserah kalian mau atau tidak mau. Tapi ingat, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kalau Allah mau, kalau engkau tidak mau diatur, engkau tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mau mendapatkan hidayah, tidak mau diselamatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mau sangat mudah. Baddalna amsalahum tabdila. Sekali biarlah kamu kafir saja, saya akan gantikan kamu. Itu di ujung jari, kata Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika 'ala Allah yasira. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Artinya apa? Artinya ini adalah lampu kuning, waspada, hati-hati. Kalau sudah capek, sudah memang tidak bisa lagi, sudah merasa bosan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi memahami bahwa Allah yang memberikan segalanya, maka Allah mudah. Silahkan kamu mundur, kamu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi, dan Allah gantikan engkau dengan generasi yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih baik. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau manusia sudah tidak mau lagi menyembah kepada Allah, sudah tidak mau taat kepada Allah, sudah tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia menganggap itu kerugian bagi Allah? Tidak. Kalau hanya sekiranya Allah hanya ingin disembah oleh manusia, maka sebenarnya itu Allah bukan menciptakan manusia untuk itu. Tetapi apa? Walladzina inda rabbik yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wahum la yas'amun. Sudah ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya adalah malaikat, yang kelompoknya adalah malaikat, yang tidak pernah bermaksiat, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, yang senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjanya hanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala sepanjang siang dan sepanjang malam. Wahum la yas'amun, dan tidak pernah bosan. Artinya apa? Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali. Maka orang beriman tidak boleh frustrasi dan putus asa. Hasil bukanlah urusan manusia. Urusan hamba Allah Subhanahu wa taala orang beriman adalah perjuangan. Perjuangan itulah kewajibannya. Hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara rukun iman adalah beriman pada takdir. Takdir itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disampaikan bahwa takdir itu sudah ditetapkan jauh sebelumnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada ketetapan, baik itu musibah atau apapun, kecuali sudah ditetapkan. Wala fi anfusikum, juga terhadap diri kalian. Min qabli an nabra'aha, sebelum terjadinya. Kenapa? Nah, lanjutan ayat. Lil kai la ta'sau ala ma fatakum, supaya tidak engkau merasakan kecewa karena kegagalanmu,
kehilangan daripada sesuatu yang engkau telah prediksi, yang engkau telah perhitungkan itu adalah milikmu. Wala tafrahu bima atakum, dan engkau tidak berlebihan, terlalu bergembira dengan dengan kesuksesan yang engkau raih. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai takdir. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa kita berusaha? Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan takdir itu. Merahasiakan takdir itu untuk apa? Supaya manusia berusaha dengan penuh kesungguhan. Supaya manusia berada pada jalan dan koridor kebenaran. Supaya manusia bisa bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. Dan supaya manusia ridha dengan apa saja keputusan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengungkapkan bahwa saya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa saya diterima, saya berbahagia, saya senang. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, tidak mengabulkan doa saya sesuai dengan harapan saya, kata Sayyidina Abi Thalib, saya lebih berbahagia. Saya bahagia kalau diterima, tetapi lebih berbahagia kalau tidak diterima. Pertanyaannya, kenapa demikian? Beliau menjawab, karena kalau diterima, itu adalah kemauan saya. Allah inginkan atau cocokkan dengan keinginan saya, tapi itu adalah murni keinginan saya. Tapi kalau Allah tidak kabulkan, berarti itu adalah keinginan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat yakin bahwa keputusan Allah untuk saya itu yang jauh lebih baik, dan itu yang akan memberikan derajat yang tinggi nanti di hari kemudian. Itulah prinsip iman kepada takdir kepada para pendahulu kita, sehingga apa yang terjadi padanya tidaklah tergubris dan tidak tercoreng sedikit pun daripada perasaannya. Mereka gembira ketika berhasil, sama gembiranya ketika mereka tidak berhasil. Mereka bersabar atau tawadu ketika tidak berhasil, sama tawadunya ketika mereka berhasil. Kenapa? Rahasianya adalah keberhasilan dan kegagalan bukan ukuran kemuliaan dan kehinaan. Yang menjadi persoalan bagi banyak kalangan atau banyak kepala manusia adalah karena keinginannya selalu menginginkan segala apa yang ada pada kepalanya atau pada pikirannya itu selalu harus ada dan berhasil sesuai dengan keinginannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui lisan nabinya bahwa tidak ada doa yang tidak diijabah. Tidak ada doa yang tidak diterima. Tidak ada doa yang tertolak kecuali hanya doanya orang yang pemakan riba, orang yang senantiasa berbuat kesyirikan, orang yang durhaka kepada orang tuanya.
Tetapi selain dari itu tidak ada doa yang tidak dijabah. Hanya saja caranya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa hambanya itu dengan berbagai macam atau sesuai dengan caranya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ada orang yang berdoa menganggap atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berikan atau tidak menerima doa kami. Apa permintaannya? Ya Allah, berikan kami uang misalnya 1 miliar. Tetapi doa itu sudah lama sekali dia selalu ulang-ulang dan tidak terwujud. Ternyata Allah hanya memberikan sebenarnya, kenapa? Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kenapa tidak berjalan-jalan ke suatu tempat kepada misalnya orang yang menderita penyakit. Orang yang diponis bahwa penyakitnya harus berobat kemana-mana. Tidak kemudian dia mengembalikan. Jangan-jangan Allah tahu bahwa kami pada waktu yang akan datang akan ditimpa sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menerima, saya terima doamu dengan syarat dengan model bahwa penyakit yang akan menimpamu itu kami hindarkan. Bencana yang akan menimpa kepadamu kami akan hindarkan. Kenapa tidak berjalan ke tengah orang-orang yang berada pada tempat yang kumuh? Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kami, tetapi siapa yang bisa menolak? Siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa menghindarkan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kehidupan seperti mereka? Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya hati ini selalu punya rasa yang seolah-olah kurang bersyukur, maka datanglah ke tempat-tempat tertentu, ke tempat atau ke rumah sakit jiwa yang di sana dihuni oleh orang-orang yang tertawa bukan karena senang, yang menangis bukan karena sedih, tapi kita tidak tahu apa masalahnya. Kalau kita ke sana, maka insya Allah, ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Tidak ada yang bisa menghindarkan kami dari keadaan seperti mereka kalau bukan Engkau. Kami tidak bisa mengurusi diriku sendiri. Oleh karenanya, kami mengulangi kembali. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah, perbaguslah urusan kami seluruhnya. Wala taqilni ila nafsi, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan kami mengurus diriku sendiri walau sekejap mata. Artinya apa? Semuanya kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bisa berjalan ya seperti ini, itu karena Engkau ya Allah. Kami bisa bernapas seperti ini karena Engkau ya Allah. Betapa susahnya bernapas bagi orang yang punya penyakit asma. Alhamdulillah Engkau telah menghindarkan kami dari kesulitan seperti itu. Betapa susahnya orang yang punya riwayat jantung, yang susah untuk bernapas ketika itu datang menyerang. Alhamdulillah ya Allah, semuanya baik-baik saja kepadaku. Maka terima kasih kepadamu. Tanda terima kasihku kepadamu, saya datang di waktu subuh untuk munajat kepadamu. Saya datang di waktu duhur untuk menjawab seruanmu. Saya datang di waktu asar meninggalkan segala kesibukan. Itu untuk kamu.
begitulah seterusnya 5 waktu kita jaga. Itulah tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan pemberian-Mu berupa harta, maka kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepadaku bukan untuk mengembalikan terima kasih itu kepadamu, tetapi memerintahkan untuk memberikan kepada yang lain. Maka kami pun memberi bukan untuk menunggu balasan dari sesama. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.